Jangan sampai memaksa demi memuaskan ego sendiri, demi menunjukkan pada orang-orang bahwa proyeknya berhasil. Jangan sampai ada anggapan karena presiden sudah mau lengser dan ini tahun terakhir, makanya IKN dipaksakan jadi tempat acara 17 Agustus. Jangan sampai rakyat berpikir IKN ini cuma ajang pamer ambisi politik Jokowi. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwer. Pemerintah kali ini benar-benar membuat blunder yang bikin rakyat muak. Bahkan sekarang ini aja banyak yang sudah tidak percaya dengan statement dari istana kalau menyangkut sebuah isu. Mereka bilang, jika istana membantah, maka itu berarti sebaliknya. Seperti yang kalian ketahui, sebentar lagi 17 Agustus. Tahun ini cukup spesial karena perayaan akan diadakan di IKN. Maklum aja deh, meskipun IKN masih belum rampung 100%, tapi karena sang presiden sudah mau turun jabatan, dan sepertinya dia mau dapat pujian supaya orang-orang tahu IKN itu adalah berkat jasa beliau. Karena diadakan di IKN, pastinya para pejabat dan tamu negara harus terbang ke sana. Makanya sempat ada kabar Kementerian Sekretariat Negara menyewa 1.000 unit mobil untuk mereka. Penyewaan mobil itu diterima oleh Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia atau Asperda dengan uang muka sebesar 50%. Yang membuat isu ini jadi ribut adalah sewa mobil Alphard yang katanya 25 juta per hari. Padahal di Jakarta saja harga sewa paling mahal adalah sekitar 3 juta per hari. Itu pun sudah termasuk BBM, sopir, biaya makan sopir, dan parkir. Di kota lain, rata-rata hanya sekitar 1-2 jutaan saja. Lantas, dari mana angka 25 juta itu? Bayangkan berapa miliar uang negara yang dikeluarkan untuk sewa mobil di IKN yang harganya terlampau mahal. Alasan yang sempat terkuak adalah karena unit mobil yang disewa ada yang didatangkan dari kota lain, misalnya Surabaya, Jakarta, Semarang, Solo, Makassar, Bali, dan lain-lain. Dan itu dibawa ke Kalimantan Timur. Jadi semua itu butuh biaya pengiriman yang dikatakan tembus 13 juta per unit. Saya kurang paham soal logistik pengantaran mobil ke luar pulau. Tapi apakah mungkin biaya logistik sampai 13 juta per unit? Mungkin kalian bisa kasih komentar di bawah. Tapi bagi saya ini tetap fantastis dan kurang masuk akal. Hanya untuk sewa mobil saja. Seperti biasa, rakyat teriak dan kesal dengan kabar ini. Dan istana sepertinya kewalahan menangkis kritikan dari masyarakat. Tapi Muldoko malah membuat blunder yang membuat situasi semakin panas. Kata Muldoko, tidak ada yang mahal untuk peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Tapi bukan berarti acara itu memakai anggaran dengan sewenang-wenang. Acara 17 Agustus di IKN adalah situasi khusus, sehingga Muldoko berharap masyarakat bisa memaklumi, apalagi fasilitas di IKN masih terbatas. Kalau ngomong sih gampang, enak banget bilang enggak mahal. Kalau begitu silakan pakai uang dari kantong pribadi saja, jangan pakai uang negara yang berasal dari rakyat. Kalau dibikin survei, saya yakin 100% rakyat akan menolak. Lebih lucunya lagi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno membantah pemerintah sewa ribuan mobil dengan tarif 25 juta per hari. Dia bilang transportasi di IKN masih sangat terbatas. Karena itulah pemerintah menyediakan bus untuk mengangkut para tamu. Dari mobil menjadi bus, apakah kalian percaya? Dari sini aja berarti ada yang bohong. Di beberapa media yang saya baca, Asperda Kalimantan Timur sudah tanda tangan nota kesepahaman dengan Kementerian Sekretariat Negara untuk menyediakan 100 unit mobil untuk acara di IKN. Dan sudah bayar uang muka 50%. Jadi yang bohong itu siapa? Saya rasa kalian sudah tahu. Apalagi komentar dari Muldoko seolah mengiyakan kalau pemerintah memang menyewa mobil. Tadi dia bilang untuk perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tidak ada yang mahal. Ini kan
pertanda pemberitaan dari media itu adalah benar. Kalau tidak benar, Muldoko pasti sudah membantah. Tapi dia malah meminta masyarakat maklum. Tidak lama kemudian sepertinya istana menyerah. Ngeles sana-sini tapi tetap kena hujat. Akhirnya istana mengaku pemerintah sudah menyewa sekitar 100 kendaraan di IKN. Tapi ada tapinya. Katanya kendaraan itu diperlukan sebagai kendaraan operasional untuk warawiri dan logistik seperti truk dan mobil box barang. Total semua itu hanya 100-an unit. Yang ngomong bukan lagi Pratikno, tapi Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setia Utama. Mungkin, menurut saya ya, mungkin Pratikno kena tegur karena salah bicara dan bikin situasi semakin panas. Tidak dijelaskan kendaraan jenis apa yang disewa. Sepertinya mau ditutupi sebisa mungkin supaya tidak lagi dihujat publik. Intinya, pemerintah dihujat bertubi-tubi gara-gara urusan sewa mobil yang harganya tidak karuan. Mereka ya enak-enak aja karena dapat fasilitas, semuanya dibiayai negara. Pastinya nggak mahal dong, karena bukan uang sendiri. Harusnya tunggu sampai fasilitas di IKN siap, barulah bikin acara 17 Agustus di Istana. Saat ini, bandara IKN saja belum siap, sehingga tamu negara harus mendarat di bandara di Balikpapan, lalu lanjut naik mobil ke IKN. Kenapa tidak tunggu sampai bandara, hotel, dan lain-lain ready supaya bisa lebih hemat biaya? Jangan sampai memaksa demi memuaskan ego sendiri, demi menunjukkan pada orang-orang bahwa proyeknya berhasil. Jangan sampai ada anggapan karena presiden sudah mau lengser dan ini tahun terakhir, makanya IKN dipaksakan jadi tempat acara 17 Agustus. Jangan sampai rakyat berpikir IKN ini cuma ajang pamer ambisi politik Jokowi. Mungkin ini akibat presiden sempat omong besar ke publik bahwa dia akan berkantor di IKN dan acara 17 Agustus di sana. Ternyata ada banyak masalah dan hambatan. Kalau batal, presiden pasti malu dan diejek habis-habisan. Makanya IKN ini seolah dipaksa dan dikebut. Kalau memang belum siap, ya belum siap. Jangan terlalu maksa karena tidak mau menahan malu. Kalau belum siap, ya batalin aja. Ini kan urusan yang gampang dan simpel. Upacara 17 Agustus bisa di Jakarta, kayak tahun lalu. Daripada memaksa, ribet, ruwet, boros, buang-buang uang dan nggak ada gunanya, kecuali presiden dapat pujian dari influencer dan relawan. Memangnya kalau tidak bikin 17 Agustus di IKN, apakah dunia bakal runtuh? Di tempat lain, rakyat masih banyak yang hidupnya susah. Anak sekolah, ada yang harus berjuang bertaruh nyawa untuk ke sekolah karena jembatannya putus. Masih ada banyak bangunan sekolah yang tidak layak. Sedangkan pemerintah dengan gampangnya menghabiskan banyak uang untuk perayaan ulang tahun Republik Indonesia di IKN. Padahal masih bisa diadakan di Jakarta. Mungkin semuanya demi gengsi. Demi gengsi apapun dilakukan. Yang rugi adalah rakyat sendiri, nggak dapat apa-apa. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.